君にミッションを与える。コードナンバー6。Langsung ya, banyak yang bakalan dibahas nih. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-19. Kita melanjutkan lagi bagian pengungkapan di episode terakhir kemarin yang ternyata Kureha adalah mantan agennya Kode. Diperjelas lagi di awal episode ini kalau ternyata ingatan Kureha tentang Kode itu dihapus. Soal keputusan pisah jalan dan gak main basket lagi sama Nasuka setelah lulus ternyata ada alasannya. Karena Kureha ini mau join organisasi Kode dan nikah sama agen Reza juga, jangan lupa. Sebenarnya bukan cuma putus hubungan sama Nasuka aja ya, tapi sama semua orang nih yang ada di sekitar Kureha. Namanya juga kan jadi agent ya, sifat dan kerjaannya ya sangat rahasia. Tapi saat menjalankan sebuah misi, entah si Kureha ini ya teledor atau kebuka celahnya, keberadaan dia itu kenotis sama organisasi musuh. Nah, soal organisasi musuhnya ini Ana penasaran nih siapa ya? Apakah kubunya The Lady? Soalnya The Lady bisa dibilang kan ya bukan organisasi juga ya. Atau memang ada organisasi lainnya nih yang serupa seperti Kode tapi jelas banget jadi pihak musuh. Karena kelalaian Kureha ini, takutnya juga kan informasi lainnya kan kebongkar juga soal Kode, dan menghindari agar tidak ada informasi yang bocor lebih lanjut, si Kode number 3 yang tentu saja mewakili Kode menghapus ingatan Kureha dengan erase Capsem dan juga Kureha itu dikeluarkan dari Kode. Cincin agentnya itu dicabut guys ya. Sepertinya case Kureha sama Baku agak sama nih. Ada ingatan yang dihapus. Jadi yang dilakukan Kode number 3 ke Kureha sepertinya juga sama persis seperti yang dilakukan Nox ke Baku. Jadi alat yang dipakainya juga tetap sama dengan erase Capsem. Cuman kan kita itu belum dikasih lihat ya kilas balik si Baku itu ingatannya dihapus dengan erase Capsem oleh Nox itu seperti apa, tapi kira-kira mungkin seperti Kureha ini guys. Ingatannya Kureha bisa balik karena adanya si Nightmare di mimpi buruknya ini, dimana ingatannya saat menjadi agent itu ya perlahan kembali. Berarti gara-gara si Dead Game Nightmare dan permainan kematian ini yang membangkitkan ingatan si Kureha. Momen pertamanya kan pas dia itu ngelihat banyak siswa-siswa pada tumbang gara-gara si Dead Game Nightmare ya, dan itu bisa jadi mengingatkan dia sama sebuah misi saat dia menjadi agent di mana banyak rekan-rekan agentnya itu ya pada tewas. Di sini Kureha bilang kok teman-temanku semuanya tewas. Berarti itu adalah momen paling buruk selama dia menjadi agent di Kode dalam sebuah misi. Tapi kalau dari pendapat Ane, ingatannya Kureha di sini mulai bangkit start awalnya itu dari dia yang megang revolver. Jadi yang pas Dead Game itu dimulai, terus dia megang revolver, nah dari situ. Jadi dia yang sebelumnya punya job sebagai agent seharusnya juga kan ya sudah biasa gitu dengan senjata api seperti ini. Jadi ketika dia megang itu, ya harusnya dia teringat sesuatu ya. Apalagi kan dia itu kayak ada naluri untuk melawan si Nightmare-nya gitu ya. Nah makanya senjata dia itu spesial sendiri juga kan di permainan kematian ini. Karena memang tujuannya itu untuk membangkitkan ingatan si Kureha. Kalau begitu ada andil The Lady atau Nox berarti di sini ya yang ngirim Nightmare-nya ke mimpinya Kureha. Mungkin ya. Jadi biar ingatannya itu balik dan bisa mengungkap rahasia Kode. Ya nggak, masuk-masuk aja sebenarnya kalau ada teori seperti itu. Lewat update hari Minggu pagi kemarin juga sudah dikonfirmasi ya kalau Kureha ini kembali dengan peran sebagai Kode number 6. Udah ada juga foto di mana dia itu pakai outfit agent ya, dan ini udah bocornya itu dari Sabtu malam sih. Baru resminya itu Minggu pagi. Bahkan si aktrisnya juga udah nge-tweet lah di akun X-nya ya. Akhirnya dikabarkan oleh Baku, kembar Nasuka dan yang lainnya setelah Baku itu terbangun kembali di dunia nyata ya, kalau Kureha, teman akrabnya si Mbak Nasuka ini adalah mantan agentnya Kode. Diceritain sama persis juga soal ingatannya yang dihapus sama organisasi Kode dan lain-lain ya. Tentunya ini jadi pengungkapan ke Mbak Nasuka pasca perpisahan dia dan Kureha setelah lulus SMA. Dimana kan terakhirnya ya dia itu dibuat bingung loh, kenapa tiba-tiba Kureha begini. Nah di sini ya pisah jalannya kenapa sih? Nggak main basket bareng lagi kenapa sih? Nah, karena Kureha itu mau jadi agent. Tentu soal ini tuh jadi lebih personal lah ke Mbak Nasuka ya, dimana Mbak Nasuka ya jadi terlalu kayak menggebu-gebu. Dan yang Ana tangkap sih dia kan ya statusnya itu kan polisi dalam divisi kasus aneh ya. Jadi kayak ada batasan lah yang hampir dilewati sama Mbak Nasuka berhubung black case yang dia urus saat ini menyangkut mantan teman baiknya dulu. Yang seharusnya dia itu ya tetap profesional dengan cara kerja polisi dan gak bawa-bawa urusan pribadi. Sama si Nasuka ya khawatir juga sih kalau Kureha kerja jadi agent ya udah pasti ini tuh menyangkut sama hal-hal yang berbahaya. Jadi Mbak Nasuka itu kayak langsung tergerak lah pengen nolongin ya. Yang seharusnya Kureha sendiri juga tahu lah resiko dan juga konsekuensinya menjadi agent. Makanya ini diserahkan ke Baku yang juga agent untuk approach si Kureha. Bertemulah Kureha dan juga Baku di dunia nyata.
Tanpa babi bu, Kureha kayak udah paham gitu ya maksudnya guys ya. Makanya tanpa berkata-kata, Kureha itu ya kayak langsung menuntun Baku ke tempat sepi untuk melanjutkan obrolan penting nih. Di sini terungkap lagi nih. Nah, sekarang kita mari bahas mendalam ya. Terungkap bimbel yang jadi tempat belajar atau tempat latihan tidur ya si Baku dan Kureha itu sedari kecil bukan bimbel biasa. Di mana tempat bimbel tersebut merupakan fasilitas pelatihan agent. Di sini Baku dan yang lainnya dari kecil dilatih kemampuan tidurnya dengan tujuan agar bisa bertarung di dalam dunia mimpi. Bimbel ini disebut dream learning. Tuh kan? Gila, lega banget ya rasanya ya. Soal ini udah Ana banyak sekali bahas pas episode debutnya Zetsu Inazuma Plasma. Siapa tahu ada yang mau kilas balikan ke situ ya. Dan semuanya tertebak dengan benar ya. Udah bener, udah emang bukan bimbel biasa. Tapi di sini diterusin lagi guys ya, lebih detail. Karena dream learning ini yang membuat Baku bahkan anak-anak lainnya itu terus-terusan bermimpi menjadi agent. Jadi semacam kayak ada pencucian otak. Dimana di pikiran anak-anak ini jadi tertanam obsession untuk menjadi seorang agent. Bukan natural guys ya, tapi kayak dipaksa. Nah, jangan-jangan aku suka dan cinta banget sama Kamen Rider gara-gara dicuci otak nih guys. Jadi ini bukan dari passion awalnya Baku guys ya, tapi gara-gara cuci otaknya si Kode. Terungkap lagi rahasia gelapnya Kode nih di bagian ini ya. Baku ya jadi bertanya-tanya lagi sama tujuannya menjadi agent dan menyelamatkan orang-orang. Apakah benar itu dari ketulusan hatinya? Atau jangan-jangan soal ini juga salah satu dari kewajiban yang juga ditanamkan sama Kode ke Baku. Yang kedua ini ya cukup bikin tercengang memang ya. Ya iya juga ya. Selain obsession ke tema agent, bisa aja selanjutnya itu soal kewajibannya juga yang ditanamkan paksa nih sama Kode. Biar para agent-agent ini tuh juga tetap patuh sama perintah Kode. Jadi ya kita harus nyelesain misi nih ya. Jadi kayak ada obsession ke situ juga. Menuntaskan kewajiban. Karena nggak cuman Baku dan Kureha, berarti ya semua anak-anak yang ada di fasilitas Dream Learning itu ya kan kita anggap sebagai calon agent semua nih yang lagi dididik sama Kode. Ini bisa buat manjang-manjangin premis kalau misalkan nanti ada suatu cerita apa lagi ya. Jadi ketika ada karakter baru lagi nih yang muncul, oh orang ini kecilnya udah ada di Dream Learning nih juga sama Baku dan juga si Kureha. Nah itu bisa aja guys. Si Kode number 3 bahkan sudah ada mungkin di situ ya saat dia itu masih kecil dan juga ya agent-agent lainnya. Ya mungkin nanti dibukanya nantilah ya menuju akhir cerita. Di tengah kebingungan Baku setelah terungkapnya Dream Learning ini, Baku jadi berkunjung ke ibu psikolog yang ia jumpai kemarin bernama Sayuri Ando. Tahulah dia siapa ya, malah masuk kandang macan di sini ya. Tapi kan Baku itu nggak tahu Sayuri Ando itu kan the lady, dan bahkan nggak tahu juga ada yang namanya the lady yang jadi atasan Nox saat ini. Ya seperti psikolog pada umumnya, Baku itu ya ditanyain ini itu, dan yang paling disinggung di sini itu soal pekerjaan Baku, dimana pekerjaan Baku sebagai agent yang nggak dia sebutkan secara spesifik udah menguasai 100% hidupnya Baku. Wajar, galaunya ini galau banget gitu si Baku ya. Yang sama dengan hidup Baku itu udah bener-bener diatur sama Kode sejak dia kecil. Baru terungkap sekarang ya, siapa sih yang gak syok gitu. Baku kan nganggap semua itu ada di bawah kendali dia karena kemampuan lucid dream dia juga. Dan bahkan organisasi Kode itu kan ada juga ya dia anggap karena keinginan dan juga bentukan yang dia mau di mimpi. Ibarat lu anak kecil nih, mimpi jadi Power Rangers, oh berandai-andai ada markas dan juga organisasinya. Ternyata itu beneran ada dan malah balik ngontrol lu. Malah kayak maksa lu tuh suka gitu sama Power Ranger. Nah, kira-kira kayak begitu, guys. Di sini salah satu kemampuan The Lady yaitu pengendalian pikiran dikeluarkan dan diaplikasikan ke Baku. Hasilnya ya tidak mempan. Aneh yang nonton juga sampai, hah? Ini jadi membuktikan gitu ucapan Nox kemarin ya, kalau memang si Baku ini tuh mentalnya kuat banget. The Lady ada kaget sih, tapi yang nggak lebay gitu ya, bukan kayak lebay nani tidak efek. Tapi setelah si Baku itu pergi, dia itu langsung memperlihatkan personality yang berbeda dan juga ya cukup kontras ya. Kan tadi kan sopan banget gitu ya si The Lady-nya sebagai Sayuri Ando, udah Baku cabut ya langsung kayak ibu-ibu antagonis di sinetron. Soal ini tidak membuat The Lady marah atau ngamuk ya, tapi membuat dia itu semakin tertarik ke Baku. Makin mengundang rasa penasaran The Lady untuk melihat Baku itu menderita pas mentalnya benar-benar kena. Di tengah kegalauan ini, Minami juga ya tetap jadi support system ya untuk Baku ya, dimana dia yakin kakaknya ini tuh bisa mengatasi masalahnya saat ini. Baku galau, puyeng, mempertanyakan siapa dia sebenarnya, ikutan si Nemu juga yang galau ya, karena dia itu disamperin sama Nox sebelumnya. Pas pertemuannya sama Nox itu yang nggak secara gamblang bilang, lu penyebabnya nih, gara-gara lu. Tapi lebih ngasih kata-kata puitis yang maksudnya ke situ. Bunga bermekaran, berubah jadi kupu-kupu, dan mimpi buruk pun berulang. Nox bilang semua ini terjadi karena alam bawah sadar Nemu yang mengundang. Ini konteksnya ngomongin nightmare ya.
Setelah mencabut anting yang ada ukiran kupu-kupunya, Nemo itu berpindah ke taman bunganya si The Lady dan melihat langsung depan matanya seekor bayi nightmare itu tercipta. Nemo ya jadi mempertanyakan, apakah ini alam bawah sadarnya dia? Kalau iya, taman bunga ini adalah alam bawah sadarnya dia, ya wajar memang ya kalau Nemo itu yang merasa bersalah ya. Alam bawah sadar dia malah jadi tempat lahirnya monster-monster bernama Nightmare ini. Bagian ini emang cukup ngerti gitu Ane ya, cuman agak sulit dijelaskan pakai kata-kata, tapi Ane coba sebisa mungkin ya. Nah, Nemo juga kan ya selalu hadir gitu ya di mimpi orang-orang dengan alasan banyak nih yang mengidolakan si Nemo. Makanya Nemo hadir untuk bisa mendampingi si pemilik mimpi secara maksimal. Makanya outfitnya juga kan macam-macam ya. Nemonya ya happy-happy aja ngelakuin ini. Tapi ternyata soal penerapan ini malah membuat Nightmare itu ya terlahir dari mimpi buruk orang-orang. Soal ini belum tentu karena kehendak Nemo juga ya. Tapi ada orang yang kayak memanfaatkan, ya siapa lagi sekarang tuduhan paling kenceng ya ke sosok The Lady guys. Tubuh Nemo di dunia nyata itu kan disekap di tempatnya The Lady. Mas sebenarnya masih ada di taman bunga itu guys ya, yang mungkin di ruangan mana gitu. Karena The Lady mungkin butuh Nemo untuk menciptakan nightmare ini. Nah, kita balik lagi ke teori tadi di mana Nemo itu kan selalu hadir di mimpinya orang-orang. Ini juga nyambung sama kelahiran Nightmare ini. The Lady itu butuh itu guys ya. Nah, sayang banget pengungkapan di bagian ini terasa biasa aja. Karena penempatannya menurut Ana nggak pas. Padahal teorinya ini cukup kuat loh. Dan banyak yang dipertanyakan juga gitu ya sepanjang serial ya. Apalagi ini kan menyangkut asal-usul Nightmare itu sendiri. Ya tiba-tiba teori ini kayak nyelosor aja gitu di tengah. Bakunya juga lagi galau karena baru tahu sama rahasia kode soal dream learning itu. Tiba-tiba nyelip. Jadi kayak kerasa biasa aja menurut Ana ya. Apalagi Nemo kayak benar-benar merasa berdosa juga dan bahkan sampai mau bunuh diri gara-gara hal ini. Tapi syukur ditahan oleh Baku ya. Baku yang lagi galau-galaunya masih bisa jadi support juga buat Nemo di case ini. Baku beranggapan kalau tindakan-tindakan Nemo tetap ngebuat orang-orang itu ya berbahagia, bukan pada sengsara. Jadi kan Nemo itu hadir nih di mimpi mereka. Setelah bangun tidur pagi-pagi dan setelah mengalami mimpi yang ada Nemonya, orang-orang tuh ya jadi pada semangat lagi nih buat berjuang dan juga memulai hari. Ya kira-kira itulah perannya Nemo yang dilihat oleh mata Baku lah saat ini ya. Masih di dunia mimpi, kini Nasuka udah berani dan punya nyali ini ya untuk melawan si Dead Game Nightmare. Duo my istri loh ya ini. Berkombi Kureha dan juga Nasuka. Sebenarnya si Kureha udah bilang, oh ya jangan. Tapi tetap aja si Mbak Nasuka kan kekeh ya. Karena Nasuka dan Kureha itu ya sohib akrab yang selalu bersama katanya. Si Dead Game Nightmare juga membuka topengnya dan memperlihatkan wajah tengkoraknya di dalam ya. Membuktikan keseriusan dia. Ya emang jadi lebih ngeri juga di sini bentukannya. Dan di sini ya beneran action guys ya. Baik si Kureha maupun si Mbak Nasuka. Lagi-lagi dibuat terkesima sama aksinya Kureha yang gak klemer-klemer ya. Kayak kurang gizi. Dari dia yang nodongin pistol aja udah kelihatan banget kerennya. Yang pas bagian Kureha nge-reload revolvernya, gila itu keren dan juga seksi banget ya. BGM-nya juga asik banget di bagian ini. Kayaknya ini BGM khusus si Kureha nggak sih? Pas Anda cari-cari ya di original soundtracknya si Zetsu yang rilis kemarin, nggak ada. Berarti kita harus nunggu rilis lagi ya nanti volume 2-nya. Nah, dikira sempat ngalahin si Dead Game Nightmare-nya, ternyata Nightmare-nya lagi bercanda. Nah, Nox datang juga di pertarungan ini. Nggak henshin, tapi cuman kayak apa ya, ngejek dikit lah si Kureha ini ya. Kode number 4 bertemu kode number 6 di sini berarti. Akhir yang menyedihkan bagi orang yang dikendalikan kode katanya. Eits, tapi nggak ngejek banget gimana ya. Malah kayak ada sedikit penyesalan di muka Nox setelah dia bilang, kekesalan kalian akan kutuntaskan sendiri. Ini berarti maksudnya kekesalan terhadap kode yang coba diwakilkan sama Nox nih. Secara simple, ya gua aja nih yang maju, kata Nox begitu ya. Nah, soal ini sebenarnya ada yang nyambungnya nih sama video Henshin Lesson Kamen Nox yang ada di YouTube-nya Bandai kemarin. Jadi ya bikin video Henshin Lesson tapi masukin plot-plot besarnya juga ke situ. Belum tentu padahal orang kan nyimak semua juga ya. Nah, Ana bahas singkat aja di sini ya biar nggak ditanyain lagi. Nggak bahas video Henshin Lesson-nya Nox kan? Nih, tak bahas di sini ya. Kita ambil poin-poin utamanya. Jadi di tempatnya Nox ya, Nox itu bikin video gitu direkam pakai HP-nya dia dan bilang, tidak boleh ada lagi membiarkan para agent memikul tuduhan. Suatu hari nanti setelah aku tiada, biarlah video ini menjadi kekuatan bagi para agent, mengubur segala kejahatan dalam kegelapan dan menghancurkan organisasi kode yang korup. Di tempatnya Nox juga ada foto Baku dan juga Kureha. Bisa dibilang ini adalah adegan Nox yang cukup menunjukkan emosinya nih sejauh ini ya. Jadi pertama, karena Nox itu yang meninggalkan video seperti ini, apakah mungkin Nox itu ya bakalan keluar dari cerita nih karena pengorbanan yang dia lakukan nanti. Siapa tahu ya, dan Anda juga penasaran nih apakah scene ini juga bakalan diputar lagi di episode TV nantinya.
Ada kemungkinan lagi ya, ada rasa bersalah juga dari Nox, di mana mungkin Baku dan Kureha itu ya dianggap sebagai dua muridnya ya menjadi agent saat ini. Dia itu merasa kalau murid-muridnya yang sekarang menjadi agent kode itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Mungkin. Makanya semua yang ia lakukan sekarang itu ya di satu sisi bisa dianggap sebagai penembusannya atas kesalahannya di masa lalu. Dan kalimat terakhir Nox yang terputus atau audionya di mute kalau kalian perhatikan, sebenarnya dia bilang apa tuh? Antara melindungi kalian atau kalian harus terbangun. Nah, karena Zetsu itu temanya tidur ya bisa aja yang kedua. Kalian itu harus terbangun nih. Pokoknya ini lagi kayak ngomong ke Baku dan juga Kureha lah. Kalian itu lagi dalam bahaya dan juga di kegelapan yang besar. Memang ketika ketemu, Nox itu yang gak secara halus melindungi Baku ataupun Kureha ya. Ya biar kelihatan keren lah ya. Ya intinya lu jauh-jauh lah dari mimpi ini. Ini urusan gua gitu ya. Balas dendam kode itu urusan gua. Terungkap apa yang ada di balik pintu hati terakhir saat Dead Game Nightmare itu melancarkan serangannya ke Kureha. Di mana terlihat ada penampakan Kureha yang udah mokat di pertarungan ini. Syukur Baku itu ya datang tepat waktu sehingga serangan tadi nggak kena ke Kureha. Nox ngelihat Baku yang lagi-lagi kayak gini, nimbrung lagi ya, bikin greget gitu. Nox masih nganggep Baku itu yang masih kerja di bawah nama si kode, padahal Bakunya sendiri kan lagi bingung gitu ya. Simpelnya Baku itu ya cuman pengen ngelakuin yang menurut dia benar dan ngelindungin si pemilik mimpi. Udah gitu aja pak. Dead Game Nightmare diadu sama Baku yang berubah menjadi Zetsu Inazuma Plasma. Dan di fight kali ini diperlihatkan pertama kali Inazuma Blaster yang digabung dengan ujung pedang dari Brackham Zetzer dan menjadi Inazuma Blaster Great Sword Mode ya. Ya udah nightmare-nya diabisinnya pakai ini guys. Lagi-lagi tidak ada perlawanan berarti ya, walaupun tadi udah gimmick buka topeng serius ya, sama aja hasilnya. Yang lucu pas finishing guys. Pas Baku mau ngelancarin serangannya, si Dead Game Nightmare kan kayak munculin pertahanan berlapis yang visualnya itu dari kartu-kartu Remy kan. Ten, Jack, Queen, King, Ace. Lah, kenapa jadi kayak Kamar The Blade King Form ini mah? Pasti langsung pada nyengir-nyengir lihat bagian ini ya, Royal Straight Flush. Tapi nama finishingnya di sini Great Plasma Slash ya. Langsung bahas ke dua bagian akhir di sini. The Lady seperti menyayangkan dan kecewa sama Nox yang tidak menghabisi si Baku. Nox sih bilangnya dia itu kayak salah perhitungan dan terlalu meremehkan si Baku. Dari kata-kata The Lady berikutnya soal Nox yang masih menganggap Baku itu ada di pihak Nox, itu jelas ya kalau nanti akan ada kerjasama antara Nox dan Baku sebagai primary dan juga secondary rider di seri ini. Gak cuma lewat percakapan di sini, tapi di Henshin Lesson yang udah Anda ceritain tadi dikit, plus statement Nox juga beberapa episode lalu soal para agent yang katanya ya tidak bersalah karena mereka tuh ya cuman alat lah yang harus patuh sama kode ya, yang harus patuh sama perintah doang. Tapi kalau ada agent yang beneran berpihak sama kode, itu beda cerita katanya. Ya contohnya sih kode number 3 sepertinya ya. Tapi yang Anda suka ya di sini Yuya ya udah cukup oke lah mainin pacingnya, nggak buru-buru juga kan. Dimana banyak hal di sini yang di-treat juga dengan cukup hati-hati lah, nggak gerasek-gerusuk banget ya. Bagian akhir lainnya ya ke Mbak Nasuka. Semua kejadian dan juga kekacauan kemarin sudah normal kembali, dan soal foto yang Anda pertanyakan kemarin, kan kejadiannya itu sekarang. Tapi foto daftar siswa yang ada Kureha dan Nasuka semasa SMA, ada beberapa siswa-siswa yang hilang dari fotonya. Nah, di situ udah dapat penjelasan lewat pendapat kalian juga nih, hasil Anda baca-baca komentar dari kalian juga. Secara simpel ya itu kayak foto alumnus ya, semasa Kureha dan juga si Nasuka itu SMA. Tapi secara tiba-tiba beberapa foto siswanya itu hilang karena ulah si Dead Game Nightmare di dunia mimpi ya. Hilang di dunia mimpi, hilang juga di dunia nyata guys. Nah karena Nightmare-nya udah dikalahin nih sama Baku, jadinya foto-fotonya itu jadi kembali seperti sedia kala. Muncul lagi di sini wajah-wajahnya, foto-fotonya lengkap lagi siswa-siswanya. Kira-kira seperti itulah penjelasannya ya. Nasuka juga bertemu lagi dengan Kureha di dunia nyata. Di sini Kureha ngasih kameranya ke Nasuka. Jadi selama ini sebagai jurnalis, Kureha juga menyelidiki soal Black Case. Tentu di kameranya banyak dokumentasinya, ya semoga bisa membantu Nasuka juga. Dan juga beralasan lah dikasih ke Nasuka yang kerjanya itu juga kan di kepolisian dan ngurus Black Case bareng si Pak Fujimi. Ini menjadi pemacu juga untuk Mbak Nasuka lebih mendalami dan juga lebih serius menyelidiki soal Black Case di divisi kasus aneh bersama si Pak Fujimi. Kureha kemana? Ketemu lagi sama kode number 3. Katanya ada yang harus dia lakukan nih ya. Kureha begini karena ingatannya itu sudah kembali sepertinya nih. Ya udah, Kureha itu kembali menjadi kode number 6. Dan Kureha diberikan Lord Invoker oleh kode number 3. BGM-nya lagi-lagi edan di sini Pak ya. Bikin merinding gitu ya pas dipanggil si Kureha itu sebagai kode number 6 ya. Jadi kan ingatannya sudah balik nih. Dan dia itu yang mau balik lagi ke kode ini, mau ngapain dia? Apakah melawan Nox kah atau gimana, melawan Baku bahkan? Coba kalian drop di kolom komentar ya. Dan episode minggu depan sudah ada salah satu Lord yang akan debut, yaitu Lord
5 ya. Sudah dikasih tahu juga cast-nya itu siapa. Jadi, kode number 5 atau Lord 5 akan diperankan oleh seorang aktor bernama Shin Koyanagi. Sebelumnya, beliau itu pernah berperan menjadi Sonoroku di serial Avatar Sentai Dawn Brothers. Seperti itu ya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan bahas-bahasnya. Jadi lagi-lagi banyak sekali teori-teori dan juga poin-poin penting yang wajib kita bahas di video kali ini. Jadi silakan kalian tulis aja di kolom komentar ya. Sekali lagi Ana tetap baca komentar-komentar dari kalian semua. Makanya komentarnya itu sesuai konteks dan juga dengan pemikiran-pemikiran kalian yang menarik-menarik juga ya. Terima kasih semuanya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye guys.